staf khusus, kemudian Bapak Hasan, Kepala Biro Humas, Bapak Ihsan, tenaga ahli Menteri Haji dan Umroh, kemudian Ibu Suci, mana Ibu Suci? Oh ya, oke. Kemudian Bapak Barbarossa, tenaga ahli Menteri Haji dan Umroh. Pak Barbarossa ini saya ingatnya film ini The Pirates of Caribbean, betul ya? Betul ya? Mana Pak Barbarossa? Mana Pak Barbarossa? Oke, oh beda aman lah. Beda. Hah? Oh ada satu lagi, Ibu Maria Asegaf. Oh iya, oh sekarang di situ. Oh iya. Perasaan kemarin masih wawancara TV One. Udah ditarik aja bagus. Iya. Pantesan saya tadi kayak familiar kayaknya kemarin masih di TV One udah pindah ke sini. Iya, makasih. Maria Asegaf. Baru bener ya, Maria bener ya? Ah bener, masih Gus, saya belum lama wawancara Gus. Baik Bapak Ibu sekalian, konferensi pers ini merupakan hasil pembahasan bersama dan kerjasama antara KSP dengan Bakom seperti tadi yang sudah disampaikan. Rekan-rekan media, pemerintah akan memaparkan update program hasil terbaik cepat. Kali ini temanya adalah 3 juta rumah serta aksi KSP. Sebagaimana diketahui, aksi KSP merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Kantor Staf Presiden sebagai Delivery Assurance Unit untuk memastikan program prioritas nasional berjalan sesuai dengan visi misi Presiden serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui aksi KSP, kami melakukan pemantauan pelaksanaan program di lapangan, koordinasi lintas KL di mana perlu, mengidentifikasi kendala di lapangan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, KSP juga mengelola isu strategis agar respon pemerintah tetap cepat, tepat, dan terkoordinasi, termasuk dan terutama kepada teman-teman di pers atau media massa. Pada kesempatan kali ini juga kami mengundang Bapak Muhammad Irfan Yusuf yang akan menyampaikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang sebentar lagi akan dilaksanakan dan menjadi bagian yang besar sekali dari agenda masyarakat di Indonesia. Sebelum dilanjutkan, mari kita saksikan video berikut ini. Ya pemirsa, Anda menyaksikan berita terkini saat ini Kantor Staf Presiden atau KSP bersama Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia telah menyelenggarakan konferensi pers terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan juga update PHTC 3 juta rumah dan pos lintas batas negara atau PLBN. Di mana acara ini tadi baru saja dilaksanakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat pada 15 April 2026 di mana konferensi pers ini diselenggarakan di Gedung Binagraha Kompleks Istana Kepresidenan. Secara optimal untuk kepentingan rakyat, khususnya untuk mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Ini salah satu yang terbaru itu yang di pinggir rel itu Pak, itu sudah ada lahan yang disiapkan oleh BUMN untuk dibangun rumah susun. Capaian program 3 juta rumah. A. Pemerintah menunjukkan komitmen nyata mempercepat pembangunan rumah rakyat melalui pembebasan BPHTB atau biaya perolehan atas tanah dan bangunan sehingga akhirnya gratis ya, atau 0% bagi masyarakat berpenghasilan rendah. B. Penghapusan retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, kalau dulu namanya IMB, Pak Gus Irfan.
Untuk MBR dan percepatan perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi hanya 10 hari. Hal ini merupakan arahan Bapak Presiden agar berpihak pada rakyat kecil sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan layak. C. Pemerintah kembali memberikan paket kebijakan ekonomi berupa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah 100% atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada 2026 dan 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari karpet merah bagi MBR untuk memperkuat daya beli, mempermudah akses terhadap hunian layak, serta menjalankan arahan Presiden agar berpihak pada rakyat kecil. D. Pelonggaran giro wajib minimum oleh Bank Indonesia dari 5% menjadi 4% melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang didukung alokasi likuiditas hingga 80 triliun untuk 100.000 unit rumah komersil, menunjukkan sinergi kuat dan menjadi salah satu terobosan penting dalam mendorong penyaluran kredit kepemilikan rumah oleh perbankan. Jadi oleh Pak Menteri Perumahan Gus Irfan ini bicara dengan Bank Indonesia, udah GWM-nya jangan 5%, 4% aja. Selisih 1% itu duitnya 80 triliun itu dipakai untuk program perumahan ini. Kemudian gotong royong sektor swasta melalui renovasi 9.701 unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni tanpa APBN, mencerminkan implementasi BSPS swasta. BSPS itu adalah bantuan stimulan perumahan swadaya. BSPS itu sejatinya adalah program pemerintah, tetapi rupanya swasta ikut gotong royong. Gus Irfan ikut gotong royong, jadi mereka membangunkan merenovasi rumah ya secara gratis. Jadi yang melakukan renovasi itu bukan hanya pemerintah tetapi juga swasta. F. Program KUR perumahan, kredit program perumahan KPP sebesar 130 triliun. Nah, ini besar sekali ya, dengan subsidi bunga 5% dari pemerintah. Ini menjadi terobosan dalam memperluas akses pembiayaan perumahan. Nah, ini ada sisi supply dan demand ya. Program ini mendukung sisi supply atau penyediaan melalui pembiayaan bagi pengembang, kontraktor dan UMKM bahan bangunan. Jadi kontraktornya itu kalau mau bangun rumah bisa pinjam duit pakai mekanisme ini dengan bunga yang ringan 5%. Kalau bunga pasar 12% mungkin ya, 13% pada hari ini. Di sisi lain program ini juga mendorong sisi permintaan, jadi ini konsumennya, melalui kemudahan bagi UMKM perorangan dalam membeli, membangun atau merenovasi rumah produktif. Pengalaman saya di lapangan ikut ke Pak Ara ini juga bisa diambil oleh UMKM untuk bisa memperbaiki warung ya dan seterusnya. G. Pada tahun 2025 penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP atau lebih dikenal dengan rumah subsidi telah mencapai 278.866 unit rumah bagi MBL di seluruh Indonesia. Pada tahun 2026 Presiden Prabowo memerintahkan penambahan kuota dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 350.000 unit yang merupakan kenaikan terbesar sepanjang sejarah, serta didukung skema KPR yang semakin terjangkau dengan DP 1%. Jadi DP-nya murah Pak, karena rumahnya ini sekitar 160-180 juta, jadi DP-nya itu ya 1, sekian ya. Dan bunga tetap 5% guna memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi pemerintah, bagi masyarakat. Jadi kenapa bisa 5%? Justru subsidinya itu selisih bunganya itulah yang disubsidi oleh pemerintah. Kembali lagi tadi kalau bicara floating atau bicara pasar itu 12-13%. H. Penerapan segmentasi penerima manfaat KPR FLPP yang menjangkau sedikitnya 13 kelompok profesi seperti ART, guru, buruh untuk memperkuat ketepatan sasaran program rumah subsidi, sekaligus tetap menjaga inklusivitas melalui penyediaan kuota reguler bagi seluruh lapisan masyarakat. I. Bank Sentral Asia meluncurkan inovasi KPR bagi MBR berbasis dana internal melalui skema FLPP dengan dukungan penyaluran 1.000 unit rumah. Nah ini sebetulnya kalau tadi ada BSP swasta, ini FLPP swasta nih.
Ya. Jadi BCA untuk sekian unit rumah itu kasih bunganya bunga murah, bukan bunga pasar. Kemudian J, terselenggaranya akad massal KPR FLPP terbesar sepanjang sejarah. Masing-masing sebanyak 26.000 unit yang digelar serentak di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia pada bulan apa ini ya? Mungkin Agustus atau September nih. Nanti coba dicek. Kemudian disusul akad massal berikutnya 50.000 30 unit rumah pada 20 Desember 2025 di Perumahan Pondok Banten Indah Kabupaten Serang, Banten yang menjadi tonggak penting dalam percepatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat. K. Kolaborasi pembiayaan mikro perumahan bersama PT PMN Permodalan Nasional Madani dan PT Sarana Multigria Finansial atau SMF melalui terobosan dalam penyediaan akses pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk merenovasi rumah sekaligus mengembangkan usaha produktif. Target awalnya Bapak Ibu sekalian 20.000 unit, tapi kini ditingkatkan menjadi 40.000 unit. Ini membantu mereka untuk lepas dari rentenir, karena biasanya kalau di daerah itu banyak rentenir berkeliaran. L. Peningkatan alokasi BSPS dari 45.000 unit pada tahun 2025 menjadi 406.000 unit tahun 2026. Wah, lonjakan luar biasa. Ya, dari 45.000 unit jadi 400.000 unit. Dengan didukung alokasi anggaran 8,9 triliun, program ini dimulai pelaksanaannya pada Maret hingga April 2026 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Jadi dengan alokasi yang begini besar, maka insya Allah seluruh wilayah Indonesia bisa kebagian ya, seluruh kabupaten kota mudah-mudahan bisa kebagian. N. Penerapan program pemilihan terbuka toko, dalam kegiatan BSPS. Jadi ini sebetulnya teman-teman saya menyebutnya lelang rakyat, Pak. Jadi toko-toko bangunan itu diminta mempresentasikan di depan para penerima BSPS. Tiap item bahan bangunan itu ditenderkan. Jadi misalnya ada 3 toko nih, semen. Toko A berapa harganya, toko B berapa harganya, toko C berapa harganya. Yang paling murah itu yang ditunjuk. Kemudian masuk item kedua, ya, misalnya apa selain semen ya? Besi, nah itu dia, besi. Toko A berapa, toko B berapa, toko C berapa. Itu menarik sekali, kami pernah lihat di lapangan, dipraktekkan. Jadi masyarakat itu Pak dilatih untuk bisa berpikir sistematis dan kritis, ya. Sehingga ujungnya manfaatnya adalah kepada para penerima BSPS. Karena kalau ada biaya yang dihemat, itu nanti balik lagi ke mereka. Nah, praktek yang sudah berjalan sejauh ini bisa meningkatkan efisiensi sehingga sekitar 5%.